Halo pendengar Radio Kopi Malam Satu Atap, Assalamualaikum. Balik lagi bareng saya, Elpas, di Ngopi Sehat. Malam ini topiknya, jangan salah fokus ya, karena kita akan bongkar rahasia ranjang 5 posisi favorit wanita bikin ketagihan. Saya tahu cowok-cowok pasti udah siap pasang kuping, sementara cewek-cewek mungkin sambil senyum-senyum kecil. Wah, akhirnya dibahas juga nih. Nah, biar nggak ngawur, kita sudah kedatangan narasumber yang cantik, pinter, dan pastinya ahli, Dr. Sabrina. Selamat malam, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Elpas, selamat malam pendengar semua. Wah, ini tema yang bikin orang pura-pura serius padahal dalam hati kepo. Betul, Dok. Biasanya kalau saya bahas kesehatan jantung, pendengar biasa-biasa aja. Tapi begitu ngomongin posisi ranjang, telepon langsung rame. Oh iya, Dok, sebelum kita bahas 5 besar, saya mau tanya dulu nih. Banyak banget mitos soal posisi seks. Misalnya, katanya kalau mau dapat anak cowok harus pakai posisi tertentu. Itu bener nggak sih? Itu jelas mitos. Jenis kelamin anak ditentukan kromosom, bukan gaya bercinta. Kalau gitu rumah sakit nggak perlu USG, tinggal tanya aja, waktu bikinnya gaya apa? Iya, bener juga. Terus ada lagi mitos. Katanya kalau posisi ekstrim, kepuasannya lebih tinggi. Belum tentu. Banyak wanita justru lebih puas di posisi sederhana tapi intim. Jadi bukan jungkir balik kayak sirkus, tapi komunikasi. Wah, berarti cowok jangan kebanyakan nonton tutorial Kama Sutra Ninja Edition ya, Dok? Iya, lebih penting ngobrol sama pasangan. Oke, pertama kita bahas missionary upgrade position ya. Wanita suka missionary karena intim, ada tetapan, bisa ciuman, pelukan. Kalau mau variasi, bisa tambahkan bantal di bawah pinggul atau angkat kaki. Jadi, posisi klasik tapi bisa di-upgrade. Kayak HP jadul tapi udah pasang aplikasi terbaru. Betul. Intinya, jangan dianggap monoton. Wanita suka karena kontrol penuh, bisa atur ritme, kedalaman, dan kenyamanan. Jadi cowok tinggal kayak GrabCar ya? Silakan Bu, pilih jalurnya sendiri. Iya, tapi cowok jangan pasif nih. Bisa stimulasi dengan tangan atau kata-kata manis. Catet tuh cowok-cowok, jangan bengong doang kayak patung Liberty. Yang kedua, banyak wanita suka posisi woman on top. Karena mereka bisa kontrol ritme, kedalaman, dan bisa menyesuaikan kenyamanan sendiri. Nah loh, berarti cowok tinggal jadi sopir taksi online ya. Silahkan Bu, atur arah dan kecepatannya sendiri. Haha, iya bisa dibilang begitu. Tapi jangan pasif banget. Tetap kasih stimulasi tambahan. Misalnya dengan tangan atau kata-kata manis. Ketiga, doggy style. Banyak wanita suka karena sensasinya lebih dalam. Plus ada variasi stimulasi di area belakang. Oke, tapi jangan lupa, komunikasi itu penting ya, Dok. Soalnya kalau salah sudut, bisa jadi bukan nikmat, tapi teriak aduh beneran. Nah, itu dia. Harus tetap saling baca sinyal. Jangan sampai pasangan malah kabur dari kamar. Keempat, spooning. Ini posisi santai, menyamping, mirip orang tidur berpelukan. Banyak wanita suka karena lebih romantis. Bisa sambil bisik-bisik, main rambut, dan gak terlalu capek. Wih, ini cocok buat yang habis makan sate 20 tusuk ya, Dok. Perut udah begah tapi masih pengen. Hehe. Iya, posisi ini hemat energi tapi tetap intim. Terakhir, Cletus position alias duduk berhadapan. Ini bikin kontak mata intens, tubuh saling melekat dan romantis banget. Banyak wanita merasa lebih terkoneksi secara emosional di posisi ini. Waduh, ini kalau salah timing bisa kayak pasangan lagi latihan yoga ya, Dok? Iya bener, bedanya kalau yoga bikin keringetan karena olahraga, kalau ini ya olahraga juga, tapi lebih menyenangkan. Oke, sekarang kita ke segmen tanya jawab pendengar, Dok. Ini ada beberapa pertanyaan yang dilayangkan ke kita. Saya bacakan ya, Dok. Pertanyaan pertama, Dok, istri saya suka woman on top, tapi saya gampang lelah. Solusinya? Latih pernafasan, jangan tegang. Bisa ganti posisi sebentar, lalu balik lagi. Atau pas istri di atas pura-pura ngasih tepuk tangan penyemangat. Ayo sayang, kamu bisa. Pertanyaan kedua, saya suka spooning, tapi suami bilang kelamaan. Gimana, Dok? Komunikasi. Bisa mulai dengan spooning, lalu ganti gaya lain.
Atau kasih kode, kalau kelamaan saya yang traktir makan bakso, dijamin suami semangat. Pertanyaan ketiga, Dok, apakah posisi salto beneran ada? Ada, tapi itu bukan di ranjang, itu di sirkus. Hati-hati, salah-salah bukan orgasme yang keluar, tapi darah dari jidat. Segmen selanjutnya, humor intermezzo ya pemirsa, biar nggak tegang terus nih. Dok, saya kasih tebak-tebakan ya. Posisi apa yang bikin hemat listrik? Apa tuh? Spooning, karena bisa sambil tidur, nggak perlu lampu. Ada lagi nggak? Ada. Posisi apa yang cocok buat orang ngantukan? Apa tuh? Ya spooning juga, karena abis selesai langsung pules. Baiklah, sekarang kita masuk ke segmen terakhir, yaitu ada tips sehat Dr. Sabrina. Sekaligus penutup ya, Dok. Oke, ini ada beberapa tips biar kehidupan ranjang makin sehat. Pertama, jaga stamina dengan olahraga. Kedua, makan makanan sehat, kurangi rokok dan alkohol. Ketiga, jangan lupa foreplay. Keempat, gunakan pelumas bila perlu. Dan kelima, yang paling penting, komunikasi terbuka dengan pasangan. Jadi intinya, jangan cuma mikirin gaya, tapi juga mikirin kenyamanan dan kesehatan. Betul, seks itu bukan lomba, tapi kolaborasi. Kalau pasangan bahagia, keduanya puas. Mantap banget, terima kasih banyak Dr. Sabrina sudah berbagi ilmu, bikin kita ngakak tapi juga tercerahkan. Sama-sama Mas Elpas, semoga obrolan malam ini bisa bikin pendengar lebih ngerti, bukan cuma soal gaya, tapi soal cinta. Oke pendengar, sampai ketemu di episode berikutnya. Ingat, sehat itu seksi dan posisi terbaik selalu adalah cinta. Saya Elpas pamit, wassalamualaikum, bye-bye.